Mari kita lanjutkan lagi kuliah sinyal dan sistem dengan modul 2 yaitu operasi yang terjadi pada sinyal waktu kontinu. Oke, jadi berikut outline dari kuliah kita. Jadi kita akan membahas operasi-operasi pada amplitudo sinyal, yang pertama. Kemudian kita akan membahas tentang operasi-operasi sinyal di domain waktu. Oke, mari kita review sedikit tentang definisi sinyal waktu kontinu. Seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, yang dimaksud dengan sinyal waktu kontinu adalah sinyal atau fungsi terhadap waktu kontinu. Atau dengan kata lain, kita mempunyai amplitudo sebagai fungsi T, di mana T adalah waktu kontinu. Nah, sebagai contoh, seperti yang sudah kita diskusikan di video sebelumnya, kita di sini mempunyai sinyal audio atau sinyal tutur kata, dalam bahasa Inggrisnya speech. Jadi di sini amplitudonya adalah berupa tegangan, ya, yang dikonversi oleh mikrofon menjadi tegangan. Sinyal audio atau sinyal dari tutur kata yang dikonversi menjadi tegangan. Jadi amplitudonya berupa tegangan, sedangkan di sumbu horizontal kita mempunyai waktu T yang berupa waktu kontinu. Oke, jadi di sini tegangan ya, yang menggambarkan atau merepresentasikan tutur kata dari pembicara itu merupakan fungsi dari waktu kontinu. Demikian juga pada contoh berikutnya, ya, di mana kita mempunyai rangkaian RC. Nah, di sini yang digambarkan adalah tegangan pada kapasitor atau YT. Jadi di sini amplitudo, ya, atau tegangan dari kapasitor merupakan fungsi dari waktu kontinu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi-operasi yang terjadi pada amplitudo sinyal. Jadi kita melihat kepada sumbu vertikalnya. Ada 3 jenis operasi yang akan kita bahas pada kuliah ini. Yang pertama yaitu pergeseran amplitudo atau offset, kemudian penskalaan amplitudo, disebut juga dengan gate. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penjumlahan dan perkalian dari dua buah sinyal waktu kontinu. Mari kita mulai dengan operasi yang pertama yaitu pergeseran amplitudo. Nah, jadi di sini sebagai ilustrasi kita mempunyai sinyal XT. Ya. Perhatikan di sini sinyal XT ini amplitudonya merupakan fungsi dari waktu kontinu. Nah, kita lihat sinyal ini mempunyai amplitudo maksimum, di sini dinyatakan dengan Xmax. Nah, kita lihat titik ini merupakan ya, titik amplitudo maksimum dari sinyal kita mulai dari waktu, kita anggap di sini waktu T1 sampai T2 di sini. Ya, jadi nilai maksimum terjadi ya pada titik di sini kita lihat Tmax, kita boleh lihat di sini kita Tm ya. Tmx kita notasikan di sini. Jadi pada waktu Tmx amplitudonya adalah maksimum kalau kita bandingkan dengan amplitudo untuk waktu yang lain. Sedangkan di sini kita mempunyai amplitudo minimum yang dilambangkan dengan Xmin. Nah, bila sinyal Xt ini ya kita jumlahkan dengan sebuah konstanta A, ya konstanta A. Jadi kalau konstanta itu dia tidak berubah terhadap waktu, jadi dia konstan. Makanya disebut dengan konstanta. Jadi A ini disebut juga sebagai offset. Jadi sinyal yang baru di sini, ya, di sini kita namakan dengan sinyal JT, merupakan penjumlahan sinyal XT, ya, sinyal yang di sini, dengan offset A atau konstanta A. Maka sinyal yang kita peroleh di sini ada dua kemungkinan. Jadi di sini kita ambil kasus yang pertama, yaitu bila nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Ya, atau A bernilai positif.
Oke, jadi di sini kita lihat ya, semua amplitudo sinyal dari waktu T1 sampai T2, ya, semua amplitudo sinyal untuk waktu T1 sampai T2 di sini dijumlahkan dengan A. Oke, jadi sebagai contoh kita lihat ya, pada waktu Tmx ya, amplitudo maksimumnya bukan lagi Xmax tetapi Xmax ditambah A. Demikian juga dengan amplitudo minimumnya. Jadi nilainya sekarang menjadi Xmin ditambah dengan A. Jadi dengan operasi ini kita lihat bila A-nya lebih besar dari 0, maka sinyal aslinya atau sinyal originalnya itu digeser ke atas sejauh A. Ya, digeser ke atas sejauh A. Jadi seolah kita mendorong sinyal ini ke atas sejauh A. Nah, sebaliknya apabila nilai A bernilai negatif, ya kita lihat, maka sinyal GT adalah sinyal XT yang digeser ke bawah sejauh A. Jadi kita lihat di sini nilai Xmax juga turun ya sejauh A. Kalau A-nya negatif ya. Jadi misalnya kalau kita contohkan di sini, ini sebagai contoh saja ya. Kita contohkan Xmax itu nilainya adalah 7 misalnya, kemudian Xmin itu sama dengan min 2, sedangkan A itu adalah minus 4 ya misalnya, maka kita lihat di sini nilai X max tambah A-nya adalah 7 ditambah min 4 yaitu 3 ya. Jadi nilai amplitudo pada waktu Tmx ini berkurang dari 7 menjadi 3. Jadi seolah semua amplitudonya itu kita geser ke bawah sejauh 4. Oke. Nah, jadi saya harap mahasiswa bisa memahami konsep pergeseran amplitudo ini. Oke, sebagai latihan di sini kita diberikan sebuah sinyal XT di sini ya dengan gambaran seperti ini. Ya, jadi di sini kita mempunyai sinyal yang terdefinisi ya dari ya kita anggap di sini nilainya dari negatif 0,5 sampai di sini negatif 5,5 contohnya. Nah, kita diminta untuk menggambarkan sketsa sinyal dari XT tambah 1. Ya, jadi di sini kasusnya adalah A-nya itu lebih besar dari 0 karena konstantanya bernilai positif. Sedangkan pada latihan yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan sinyal XT dikurang 1. Jadi di sini nilai A-nya adalah lebih kecil dari 0 atau negatif 1. Jadi nanti mahasiswa bisa mencoba untuk menggambarkan operasi pergeseran dari sinyal XT ini sendiri. Pada kesempatan ini saya berikan contoh untuk latihan yang pertama. Jadi kalau kita gambarkan, ya, di sini kita mempunyai sinyal yang baru kita namakan GT ya. GT sama dengan XT tambah 1. Oke, sedangkan di sini adalah T. Ya, jadi di sini saya berfokus mulai dari titik T sama dengan 0 saja ya, sampai T sama dengan 5. Oke. Nah, jadi untuk atau triknya untuk menggambarkan operasi sinyal ini, kita ambil titik-titik yang dimana terjadi perubahan amplitudo sinyal. Contohnya titik T sama dengan 0, kemudian titik T sama dengan 1, kemudian T sama dengan 3, T sama dengan 4, dan T sama dengan 5. Jadi pada titik-titik ini saja kita lakukan operasi perubahan sinyal. Jadi sebagai contoh misalnya pada waktu T sama dengan 0, ya, amplitudo kita adalah X0 adalah nilainya 0. Nah, jadi kita masukkan ke sini, berarti nilai G pada waktu 0 adalah X0 ditambah 1. Nah, sedangkan nilai X0 sendiri adalah 0 ya, 0 tambah 1. Berarti G0 sama dengan 1. Jadi pada titik ini ya kita tambahkan nilai aslinya adalah 0, sekarang menjadi 1 karena kita tambahkan dengan 1 ya. Oke, jadi ini 1. Oke, kemudian untuk T sama dengan 1 kita lihat amplitudonya adalah 1. Kemudian kita tambahkan dengan offset 1 menjadi 2. Jadi pada waktu T sama dengan 1 nilainya sekarang menjadi 2. Oke.
Selanjutnya pada waktu T sama dengan 2, amplitudo sinyal aslinya adalah 0. Ya, karena kini di sini sinyalnya kita tambahkan dengan 1 menjadi 0 tambah 1 yaitu 1. Oke. Ini untuk 2, 3. Oke, untuk T sama dengan 3, kita lihat amplitudonya negatif 1. Jadi X3 sama dengan minus 1, jadi G3 sama dengan X3 tambah 1. Ya, kita masukkan nilai X3, berarti min 1 tambah 1 berarti sama dengan 0. Oke, kita mendapatkan nilainya 0. Dengan cara yang sama, untuk T sama dengan 4, ya juga nilainya adalah 0. Untuk T sama dengan 5, kita lihat amplitudonya adalah 0. Kemudian kita tambahkan dengan konstanta 1 menjadi 1. Oke, jadi kalau kita hubungkan titik-titik ini, kita peroleh sinyalnya seperti ini. Maaf, tidak bisa membentuk garis lurus. Ya, tapi saya harap mahasiswa mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi kita lihat sinyal yang kita peroleh di sini ya merupakan sinyal asli, sinyal XT yang digeser sejauh 1 ke arah atas. Ya, bisa dibandingkan antara sinyal XT dan JT di sini. Nah, untuk soal nomor 2, saya harap mahasiswa bisa melakukannya sendiri. Akan tetapi saya atau mahasiswa bisa menduga sendiri bahwa ya, sinyal yang baru ini adalah sinyal XT kurang 1 adalah sinyal XT yang digeser sejauh 1 ke arah bawah karena di sini kita mempunyai tanda negatif atau A-nya bernilai lebih kecil dari 0 konstantanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu penskalaan amplitudo. Oke, jadi sama di sini kita mempunyai sinyal seperti pada pembahasan sebelumnya, sinyal XT di sini dengan nilai maksimum, amplitudo maksimum Xmax dan amplitudo minimum Xmin di sini. Maka penskalaan sinyal itu operasinya adalah operasi perkalian dengan sebuah konstanta B di sini. Ya, jadi sinyal yang baru, sinyal GT adalah sinyal asli dikalikan dengan sebuah konstanta. Ya, ingat lagi ya, konstanta ini bukan fungsi dari waktu. Jadi nilainya tetap untuk semua T. Nah, konstanta B di sini itu dinamakan dengan gain. Ya, jadi harap dibedakan dengan konstanta A yang kita gunakan pada operasi pergeseran amplitudo. Nah, jadi kita lihat di sini, bila ada juga dua kasus. Yang pertama, bila B-nya lebih besar dari 1, dan kasus B lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kita lihat kalau B-nya lebih besar dari 1, ya, kita melihat ya, hasil perkalian sinyal XT dengan konstanta B. Di sini kita seolah melihat sinyal yang baru ini merupakan sinyal asli yang ditarik ke arah atas dan ke arah bawah sebesar B. Oke. Jadi sebagai contoh, bila B-nya sama dengan 2 ya, ingat 2 lebih besar dari 1. Ya, sedangkan di sini kita ambil tadi Xmax-nya adalah 7, sedangkan Xmin-nya adalah min 2, maka pada sinyal GT di sini ya Xmax-nya juga dikalikan dengan B. Jadi di sini kita mempunyai B kali Xmax-nya adalah 2 dikali 7. Itu sama dengan 14, sedangkan B dikali Xmin-nya adalah 2 dikalikan dengan negatif 2, yaitu negatif 4. Jadi kita lihat sekarang ya sinyal di bagian yang positifnya ya teregang ke atas sejauh B ya, 2 kalinya nilainya amplitudonya, sedangkan yang bagian negatif juga sama ya, turun ke bawah atau kita tarik ke bawah ya sebanyak 2 kalinya. Jadi seperti itu. Nah, bila B-nya lebih kecil dari 1 ya, sebagai contoh misalnya kita ambil nilainya B 0,5 ya. Maka yang kita peroleh adalah seolah sinyal aslinya itu ya ditekan dari atas dan juga ditekan dari bawah ya sebesar 2 kalinya juga. Jadi setengah yaitu 2 kalinya. Jadi sebagai contoh, kalau B-nya setengah maka nilai Bx max di sini adalah 7 ya, dikalikan 0,5 berarti ini sama dengan 3,5. Sedangkan di sini 2 dikali negatif 2 dikalikan 0,5 yaitu negatif 1. Jadi seolah
ya nilai ini di bagian positif dan di bagian negatif berkurang sebanyak setengah kali ya dari nilai aslinya. Oke, jadi seolah sinyal aslinya ini ditekan dari atas dan dari bawah sebesar dua kalinya sehingga nilainya berkurang ya setengah dari nilai aslinya. Oke. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh yang sudah kita bahas pada operasi sebelumnya, yaitu operasi pergeseran. Ya, kita masih mempunyai sinyal yang sama. Nah, sekarang mari kita gambarkan sinyal yang latihan 1, yaitu di sini kita mempunyai B sama dengan 2. Ya, jadi B di sini lebih besar dari 1, jadi kita harapkan ya sinyal aslinya ini nanti akan terbang ke atas dan ke bawah 2 kalinya. Jadi mari kita gunakan cara yang sama dengan cara yang kita gunakan pada operasi pergeseran. Kita ambil titik-titik di mana terjadi perubahan sinyal, yaitu 0, di sini, T sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Jadi amplitudo pada setiap T ini nanti kita kalikan dengan konstanta 2. Jadi contohnya pada waktu T sama dengan 0, amplitudonya adalah 0, berarti untuk sinyal GT di sini, GT 2xt, ya, amplitudo pada waktu T sama dengan 0 ini juga dikalikan dengan 2. 0 kali 2 tetap 0. Oke. Kemudian pada waktu T sama dengan 1, amplitudonya sama dengan 1. Kemudian untuk sinyal GT berarti dikalikan dengan 2 amplitudo dari XT. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, 1, 2. Jadi pada waktu T sama dengan 1, sekarang nilai yang GT adalah 2. Ya, jadi kalau kita masukkan ke dalam definisinya, berarti G2, berarti amplitudo G pada waktu T sama dengan 2 sama dengan 2 dikalikan X. Ingat ya, T-nya sama dengan 2, berarti X2 sama dengan 2 dikali X2, X1 ya. Maaf, X1, 2 dikalikan X1, ya kita lihat X1 amplitudonya adalah 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi ini yang titik yang kita peroleh. Oke. Untuk G2, kita lihat amplitudo X2 adalah 0, kemudian kita kalikan dengan gain 2, yaitu 0 kali 2 sama dengan 0. Ya, kita balik lagi seperti ini. Oke, kemudian untuk T sama dengan 3, kita lihat amplitudo dari X adalah min 1. Ya, jadi untuk amplitudo G adalah kita kalikan dengan gain 2. Oke, jadi menjadi min negatif 2. Kira-kira di sini. Untuk T sama dengan 4 juga sama, nilainya negatif 2. Sedangkan untuk T sama dengan 5, X5 adalah 0, amplitudonya adalah 0, dikalikan dengan gain 2, nilainya adalah 0. Ini kalau kita gambarkan, ya, kita hubungkan titik-titiknya. Kita peroleh gambar seperti ini. Oke. Ini T. Oke, jadi saya harap mahasiswa melalui latihan ini bisa memahami cara menggambarkan operasi sinyal yang berupa penskalaan amplitudo. Oke, untuk kelancaran atau untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa untuk operasi penskalaan amplitudo ini, saya harap mahasiswa mengerjakan soal latihan 2-4. Oke, operasi berikutnya adalah penjumlahan dua buah sinyal. Jadi di sini kita mempunyai sinyal X1 dan juga sinyal X2. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kedua sinyal ini dijumlahkan. Ini sebagai contoh di sini kita mempunyai sinyal GT yang merupakan penjumlahan dari sinyal X1 dan sinyal X2. Jadi operasi penjumlahan ini harus dilaksanakan untuk waktu yang sama. Jadi seandainya kita ingin mengetahui nilai sinyal yang baru pada waktu T1, ya, jadi GT1, maka yang kita jumlahkan juga adalah sinyal X1 pada waktu T1, ya, ditambah sinyal X2 juga pada waktu T1. Nah, biar lebih mudah, sekarang mari kita misalkan T1-nya itu sama dengan 2. Berarti
G2, ya, sinyal yang baru, sinyal G pada waktu 2 adalah sinyal X1 pada waktu 2 dijumlahkan dengan sinyal X2 pada waktu 2. Oke, jadi waktunya semuanya ini harus sama, harus cocok. Sinyal G-nya pada waktu T sama dengan 2, X1-nya juga waktu T2, dan juga sinyal X2-nya pada waktu T2. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini kita diminta untuk menggambarkan sinyal UT ditambahkan dengan sinyal negatif VT, ya, atau UT dikurang VT. Oke. Nah, jadi caranya juga sama dengan cara yang sebelumnya. Berarti di sini kita misalkan GT, ya. Oke. Berarti kita masukkan saja sembarang T, tetapi T-nya yang bersamaan. Oke. T-nya yang bersamaan semua di sini. Oke, sebagai contoh, G0 pada waktu 0, ya, itu berarti U0, ya, untuk pada waktu T sama dengan 0 dikurang dengan V0. Nah, kita lihat nilai U0. Di sini U0 berarti amplitudo sinyal U pada waktu T sama dengan 0, yaitu nilainya adalah 1, oke, dikurang V0. Kita lihat di sini tidak terdefinisi, jadi kita anggap nilainya adalah 0. Oke. Jadi nilainya adalah 1. Nah, jadi ya, nilai ini, ya, nilai 1 ini berlaku untuk semua T dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 2. Kenapa? Karena kita lihat untuk waktu T dari 0 sampai 2, amplitudo dari U adalah konstan 1. Oke, kita lihat di sini pada waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2, amplitudo dari U adalah 1. Oke, sedangkan amplitudo dari V, ya, untuk waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 nilainya adalah 0. Oke, karena operasinya adalah pengurangan, jadi 1 dikurang dengan 0 adalah 1. Jadi kita lihat hasil operasi penjumlahan atau pengurangan ini untuk waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2, itu nilainya adalah 1. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat untuk waktu T yang lainnya, yaitu untuk T lebih besar dari 2. Nah, kita lihat di sini, untuk waktu T lebih besar dari 2, ya, kita buat aja garis di sini. Ya, amplitudo dari U adalah 1. Sedangkan amplitudo dari V juga 1. Karena di sini adalah operasi pengurangan, ya, atau penjumlahan ekuivalen, 1 dikurang 1, ya, 1 dikurang 1, maka nilainya adalah 0. Jadi kita lihat untuk T lebih besar dari 2, nilainya adalah 0. Jadi kita dapatkan gambar seperti ini untuk sinyal G, yang merupakan sinyal UT dikurangkan dengan sinyal VT. Oke, sebagai latihan, nanti mahasiswa diminta untuk melakukan sketsa untuk penjumlahan sinyal ST dan VT, dan juga sinyal ST dikurangkan 0,5 VT, di mana sinyal ST diberikan oleh gambar ini yang warna biru, ya, menyerupai segitiga, dengan sinyal VT adalah sinyal bentuk kotak, mirip kotak. Oke. Ya, ingat sekali lagi bahwa untuk latihan yang ini kita mempunyai sinyal 0,5 VT, berarti di sini kita mempunyai operasi penskalaan untuk sinyal VT. Jadi untuk mengerjakan soal ini, mahasiswa sebaiknya menggambarkan dulu sinyal 0,5 dikalikan dengan VT. Kemudian baru dilakukan operasi penjumlahan ST dikurangkan. Ini misalnya kita namakan dengan sinyal YT misalnya. YT sama dengan 0,5 VT. Jadi nanti kita lakukan operasi ST dikurangkan dengan YT. Oke, saya harap mahasiswa mampu menyelesaikan latihan ini. Oke, selanjutnya adalah perkalian dua sinyal. Operasinya atau cara melakukan operasi perkalian dua sinyal ini sama, ya, dengan
cara kita melakukan penjumlahan dua sinyal, hanya jenis operasinya saja yang berbeda. Pada penjumlahan dua sinyal, ya, amplitudonya yang dijumlahkan, ya, sedangkan untuk perkalian dua sinyal, amplitudo kedua sinyal ini yang dikalikan untuk waktu yang sama. Oke, jadi misalnya di sini untuk waktu G2 misalnya, maka G2 merupakan sinyal X1 pada waktu 2, ya, bukan untuk waktu yang lain ya, dikalikan dengan amplitudo sinyal X2 pada waktu 2. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Jadi di sini kita mempunyai sinyal XT, yaitu E pangkat negatif T untuk T lebih besar dari 0. T lebih besar sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini kita mempunyai sinyal yang terdefinisi untuk waktu T lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita juga mempunyai sinyal VT ya, yang terdefinisi untuk T lebih besar atau sama dengan 1. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana hasil ya, perkalian kedua sinyal ini yang kita namakan dengan GT misalnya. Nah, jadi kita lihat untuk waktu 0 sampai 1. Ya, ini kasus khusus. Kenapa kasus khusus? Kenapa ini merupakan kasus khusus? Karena kita lihat untuk sinyal VT nilainya adalah 0 untuk waktu amplitudonya adalah 0 untuk waktu T dari 0 sampai 1, sedangkan di sini nilainya mengikuti persamaan ini untuk waktu T sama dengan 0 dan 1. Jadi kita lihat untuk T dari 0 sampai dengan T sama dengan 1, ya, berapapun nilai XT di sini, ya, apabila dikalikan dengan amplitudo VT yang nilainya 0, maka nilainya adalah sama dengan 0. Jadi kita lihat di hasil perkalian untuk waktu 0 sampai 1, amplitudonya adalah 0. Seperti ini bisa kita gambarkan. Oke. Nah, sedangkan untuk T lebih besar dari 1, kita lihat di sini kita mempunyai nilainya seperti ini ya. Kita fokuskan untuk T lebih besar dari 1, ya. Kita lihat di sini untuk T lebih besar dari 1, amplitudo dari VT adalah 1. Jadi apabila untuk rentang waktu T lebih besar dari 1, sinyal VT ini yang amplitudonya 1 dikalikan dengan sinyal XT, maka kita peroleh adalah sinyal XT karena semua bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya kan. Jadi di sini kita lihat potongan garis yang warna merah ini adalah sama dengan potongan dari sinyal XT untuk T lebih besar dari 1. Nah, jadi kita peroleh sinyal GT ya, berupa garis merah yang ada pada gambar ini. Oke, saya harap setelah melihat contoh ini, mahasiswa mampu memahami cara melakukan perkalian dari dua buah sinyal. Nah, sebagai latihan, ya, di sini kita punya sinyal ST dan VT yang sama dengan soal latihan untuk penjumlahan dua sinyal. Yang ditanyakan adalah bagaimana hasil perkalian dari sinyal S dan V, dan juga perkalian sinyal S dengan 1 dikurang sinyal V. Atau dengan kata lain, yang ditanyakan adalah dengan hukum distributif perkalian. Ya, kita boleh ST dikalikan 1 dikurang VT adalah sinyal ST dikurang sinyal ST dikalikan dengan sinyal VT. Oke, jadi di sini untuk melakukan atau menyelesaikan soal ini, Anda gambarkan dulu sinyal ST, ya, kemudian Anda gambarkan sinyal ST dikalikan VT yang Anda peroleh dari latihan sebelumnya, kemudian Anda lakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan.